Kalian pasti pernah kan dengar cerita tentang barang-barang mistis atau gak barang-barang keramat gitu. Iya. Nah, biasanya tuh barang-barang mistis atau gak barang-barang keramat tuh gak sembarangan orang yang bisa megang barang tersebut, karena pasti ada larangannya. Dan kalau larangannya itu dilanggar, pasti bakal aja ada kejadian mistis atau gak gaib yang kejadian setelah lu nyentuh barang tersebut. Iya benar sih. Nah, jadi waktu itu pas gue masih SD umur 6 tahun, gue tuh emang keluarga besar tuh selalu ada acara di Bandung, di rumah keluarga nenek buyut gue. Akhirnya gue dan sekeluarga besar gue ya memutuskan untuk pergi ke Bandung dong, karena kan kita ada acara keluarga besar di sana. Nah, kita tuh nyampe di rumah keluarga nenek buyut gue tuh udah sore, sekitar jam 4 sorean lah. Sesampainya di sana, ya kayak biasa yang udah besar kayak nenek-nenek gue atau gak tante-tante gue, mereka ngumpul di ruang tamu. Di situ posisinya yang emang masih kecil tuh cuman gue sama 2 saudara gue lainnya, namanya Tahira sama Rara. Tahira sama Rara. Iya, Rara itu cuman beda 1 tahun sama gue. Kalau Tahira tuh dia beda 2 tahun sama gue, jadi dia paling kecil. Karena ya kita bertiga bosan gitu, akhirnya gue mutusin ngajak 2 saudara gue ini, Rara sama Ila, untuk main di kamar nenek buyut gue. Di situ tuh ada lemari kaca dan di situ tuh emang banyak boneka-boneka porselen gitu loh. Porselen zaman dulu, zaman Belanda gitulah. Berarti lemari transparan gitu ya? Iya, lemari transparan. Kayak Annabelle gitu dong berarti. Ada lemari dalamnya boneka-boneka. Iya, benar. Yang ya mirip-mirip lemarinya boneka Annabelle gitu deh. Nah, karena di situ posisinya kita anak kecil cuman ngelihat ada lemari itu, ya kita langsung mikir ya udah kita mainin boneka aja dong. Yang pertama kali ngambil boneka porselen di lemari itu tuh saudara gue yang paling kecil, yang namanya Ila itu. Nah, pas dia lagi ngambil, akhirnya ya kita bertiga mainin gitulah, tapi posisinya yang emang selalu megang boneka itu tuh dia. Sampai akhirnya gak lama kemudian nenek buyut gua, kan kita manggilnya Eni. Eni tuh masuk ke kamar terus ngomong, karena orang Sunda jadi manggil kita Neng kan. Kayak, Neng, kalau mau main yang lain aja, jangan dimainin bonekanya, kan itu bonekanya tadi di lemari ditutup juga, berarti kan emang gak boleh dimainin. Terus ya karena kita posisinya juga masih anak kecil, jadi kita kayak ya udah ya aja dong. Akhirnya sama nenek buyut gua, bonekanya ditaruh lagi lah di lemari. Akhirnya nenek buyut gua ngomong, udah main yang lain aja, tapi mainnya di ruangan ini aja, jangan kemana-mana biar gak susah dicarinya juga, katanya mah gitu kan. Terus gak lama kemudian ya nenek buyut gua keluar dari kamar. Akhirnya gua ngusulin untuk ya udah kita main petak umpet aja. Akhirnya yang ngejaga itu saudara gua Rara. Jadi yang ngumpet itu gue sama Ila kan. Ila tuh yang paling kecil tadi ya? Iya, Ila yang paling kecil, jadi Rara yang jaga. Nah, setelah Rara udah jaga dan dia mulai ngitung, ya akhirnya gue sama Ila pasti nyari tempat buat ngumpet dong. Ya gue sih nyari tempat ngumpetnya nggak jauh-jauh dari situ, jadi kayak agak keluar dikit dari kamar tuh kayak ada lorong. Di situ kayak ada tembok-tembok, gue nyoba ngumpet di situ kan. Ya udah tuh gue ngumpet, gue udah diem pokoknya di pojokan. Gue sambil duduk sambil megang kaki gue gitu. Nah, pas gue lagi diem, tiba-tiba gue gak lama kemudian ngeliat saudara gue Ila ini jalan ke arah ada ruangan gitu di seberang dari kamar nenek buyut gue. Ruangan yang emang gak banyak orang tuh kesana, karena emang itu cuma buat tempat penyimpanan barang. Terus gue lihat Ila udah jalan ke arah gudang itu, dan sampai akhirnya dia diem di depan pintu ruang yang penyimpanan barang itu. Di situ dia nengok ke gue. Terus dia kayak ngajak gue gitu sambil manggil gue, Syafa sini aja, ngumpetnya di sini. Ya udah dong, gue langsung bangun dan jalan ke arah dia. Pas banget gue di belakang dia sebelum mau masuk ke pintu ruangan itu, gue ngeliat Ila tuh megang sesuatu gitu di tangan kanannya. Setelah gue perhatiin, ternyata dia megang boneka porselen yang tadi kita mainin di awal. Yang sebelumnya udah ditaruh di etalase sama Nyi lo itu kan? Iya, yang udah ditaruh sama Nyi gue. Habis itu akhirnya kita berdua masuk ke ruangan tersebut. Yang kayak tadi gue bilang kan, ruangan ini karena emang tempat penyimpanan barang doang, jadi ya isinya ada lemari tua yang udah gak kepake, ya sama beberapa meja gitu deh. Di situ gue ngumpet di bawah meja. Kalian tahu kan
meja tua yang ada kolongannya gitu. Ya. Nah di situ gue ngumpet di bawahnya. Sementara saudara gue si Ila itu dia ngumpetnya di lemari, yang dimana posisi dari tempat gue ngumpet itu gue bisa ngeliat lemari itu kan. Oke. 10 menit, 15 menit lewat, sampai akhirnya tiba-tiba ada suara orang yang nyoba buka pintu gitu. Nah pas di situ gue dengar suara pintunya, gue coba ngintip dari bawah meja tempat gue ngumpet. Dan pas gue ngintip, yang ngebuka pintu itu ternyata bukan Rara, tapi malah nih gue yang buka. Di situ dia nanya ke gue, Syafa ngapain di sini? Gue bilang, ya aku ngumpet di sini sama Ila, kan lagi main petak umpet sama Ila sama Rara. Terus nih gue ngomong lagi, bukannya tadi ini udah bilang ya, kalau misalkan mau main jangan jauh-jauh dari kamar ini, kenapa bisa sampai di sini? Terus gue masih tetap jawab, ya Syafa bisa ngumpet ke dalam ruangan ini karena tadi Syafa ngikutin Ila. Nah di situ nih gue kelihatan bingung, ngeliatin ke gue. Terus nih gue bilang, ini Ila sama ini Syafa. Dan bener aja, gue ngeliat saudara gue Ila itu dia berdiri di belakang nih gue. Kalau yang berdiri di belakang nih gue saudara gue, terus yang di dalam lemari itu siapa? Karena kan dari tadi gue masuk ke ruangan itu karena gue ngikutin orang itu dong, sosok itu dong. Di situ gue udah mulai ngerasa takut, udah mulai ngerasa ada hal yang aneh juga. Akhirnya gue bilang ke nih gue sambil nunjuk ke lemari itu, "Ini boleh tolong bukain gak lemarinya? Syafa takut." Ya udah akhirnya nih gue ngebuka pintu lemari itu. Dan pas nih gue ngebuka, di dalam lemari itu gak ada siapa-siapa. Dan yang lebih ngebuat gue takut lagi, gue ngeliat nih gue ngambil dari dalam lemari itu boneka porselin yang dari awal kita mainin pas di kamar nih gue. Di situ gue ketakutan, gue langsung nangis kencang banget. Gue langsung digendong sama nih gue dan gue langsung minta pulang malam itu. Bahkan sampai sekarang pun, gara-gara kejadian itu tuh, yang kejadian sama gue pas kecil, gue masih tetap takut kalau misalnya setiap gue ngeliat boneka, mau itu boneka porselin atau mau itu boneka biasa, gue masih tetap takut. Karena setiap gue ngeliat boneka,